Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Babul isti'adzah. Di dalam bab ini al-muallif An-Nazim rahimahullah Syekh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullah akan membahas tata cara membaca isti'adzah atau ta'awudz dengan basmalah. Nah, ini perlu kita bahas supaya enggak bingung nanti. Ini beliau bahas juga dalam 5 bait. Dari bait 6 sampai 10. Beliau mengatakan, ini kita, baca matannya, kita terjemahkan, setelah itu baru kita bahas, ya. Beliau mengatakan bait yang ke-6, yajuzu in syara'ta fil qira'ah, apabila engkau memulai membaca Al-Qur'an, arba'u awjuhin lil isti'adzati, maka diperbolehkan 4 cara membaca isti'adzah tadi. Bait 7, qat'ul jami' tsumma waslu tsani, yaitu memutus semuanya, menyambung yang kedua, yaitu basmalah dengan awal surah. Wa waslu awwalin wa waslu tsnani. Yang ketiga, menyambung yang pertama, ta'awudz dan basmalah, dan menyambung keduanya, menyambung isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Ini kita agak cepat ya, karena ini bukan pembahasan, kita hanya menerjemahkan saja. Yang kedelapan, wa jaizun min hadhihi bainas suwar, thalathatun wa wahidun lam yu'tabar. Dan diperbolehkan dari cara-cara di atas itu, di antara 2 surah, yaitu ketika membaca basmalah sebanyak 3 cara, dan ada 1 cara yang dilarang. Bait 9, faqta' alaihima wasil tsanihima wasilhuma wa la tasil ulahuma. Yang pertama, putuslah keduanya. Yang kedua, sambunglah yang kedua basmalah dengan awal surah. Yang ketiga, sambunglah keduanya, yakni semuanya. Yang keempat, janganlah engkau menyambung yang pertama, yang di akhir surah dengan basmalah saja lalu berhenti. Ya, jangan bingung dulu, karena ini belum pembahasan. Yang ke-10, wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun thumma waqfun wa yafata. Dan di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah terdapat 3 cara. Wasl, saktah, waqaf. Nah, sekarang kita bahas. Masih ada waktu? Baik, masih ada waktu. 18 menit lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jadi dalam 5 bait ini, dari bait 6 sampai bait 10, Syekh Utsman menjelaskan tentang ta'awudz dan basmalah. Sekarang kita bahas satu-satu. Ta'awudz itu apa? Ta'awudz atau isti'adzah itu adalah secara bahasa berarti meminta perlindungan atau meminta penjagaan. Itu isti'adzah, ta'awudz secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ta'awudz itu adalah memohon perlindungan, memohon penjagaan kepada Allah SWT dari godaan setan, terkhusus sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, karena kita sedang membahas tentang membaca Al-Qur'an. Dalilnya mana? Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini dalilnya. Ini dalil disyariatkan kita untuk membaca ta'awudz setiap sebelum baca Al-Qur'an. Fa'idha qara'tal Qur'an, walaupun di sini menggunakan fi'il madhi tapi bukan berarti maksudnya baca ta'awudz itu setelah baca Al-Qur'an, bukan. Maksudnya ketika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka dari ayat ini, dari surah An-Nahl ayat 98 ini, muncullah 2 pendapat ulama terkait hukum membaca isti'adzah ini. Apa hukumnya? Wajibkah atau sunnah? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama dari 4 mazhab mengatakan bahwa hukum membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setiap sebelum membaca Al-Quran adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah SWT di ayat tadi ketika mengatakan fasta'idz, ini dipahami sebagai sebuah anjuran, bukan sebagai sebuah kewajiban. Ya, memang bentuknya perintah, tapi bentuknya perintah bukan perintah yang sangat kuat seperti itu. Jadi bukan kewajiban mutlak. Tapi ada pendapat ulama lain, di antaranya pendapat Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Zahiri, ya, mazhab Al-Zahiri mengatakan hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Quran adalah wajib. Nah, ini. Dalilnya mana? Ya, mereka mengatakan itu perintah. Fasta'idz billah. Bacalah atau berlindunglah kepada Allah. Al-amru yufidu lil wujub katanya. Ya benar juga bahwa setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, tapi ini pendapat sebagian ulama. Nah, tentu yang kuat insyaallah adalah jumhur, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib atau hukumnya adalah sunnah. Nah, kapan kita baca isti'adzah itu?
Tapi jangan berarti ini kita harus perhatikan ya para ikhwah sekalian. Jangan sampai kita meninggalkan satu amalan karena kita tahu itu hukumnya sunnah. Oke. Jadi kita mempelajari hukum, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, bukan untuk kita tinggalkan. Kenapa nggak baca ta'awudz sebelum ngaji? Ah, kan sunnah. Wah, enggak begitu. Nah, gitu ya. Kita mengetahui sebuah hukum supaya ketika kita lihat ada orang awam misalnya, atau ada kawan kita yang mungkin dia lupa baca ta'awudz, tiba-tiba aja nyerocos murojaah misalnya. Ya sudah kita maklumi, kenapa? Karena hukumnya sunnah. Jadi kita mengetahui hukum sunnah itu untuk toleransi kepada orang lain. Tapi kalau ke diri kita sendiri jangan. Sebisa mungkin kita usahakan membaca isti'adzah ketika kita memulai membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Ini berlaku untuk semua hukum seperti itu. Jadi isti'adzah itu disyariatkan dibaca ketika mulai membaca Al-Quran. Ketika kita akan mulai ngaji, baik itu murojaah, baik itu menghafal atau tilawah, kita baca isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik kita mulainya di awal surah ataupun di pertengahan. Misalnya kita mulai tilawah Al-Baqarah dari juz 2 misalnya, sayaqulus sufaha. Nah, tetap kita disyariatkan membaca ta'awudz ya. Jadi bukan masalah di awal surah atau tengah surah bukan, tapi di awal membaca Al-Qur'an. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi berlaku sama saja membaca ta'awudz ini. Nah, itu ta'awudz. Sekarang kita bahas basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua ulama sepakat, ya ini ittifaq ini. Semua ulama sepakat bahwa basmalah itu adalah bagian dari ayat Al-Quran, yaitu surah An-Naml ayat 30. Apa kata Allah di sana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi semua ulama sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surah An-Naml ayat 30. Semua sepakat, nggak ada beda pendapat di sini. Nah, yang letak perbedaan pendapat itu adalah apakah basmalah ini termasuk Al-Fatihah atau tidak? Nah, itu di situ dia. Ya. Di situ letak perbedaan pendapatnya. Jadi, ulama beda pendapat, khilaf. Apakah basmalah itu termasuk daripada Al-Fatihah atau bukan? Nah, ini perlu kita bahas. Ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama, Qurra Madinah. Qurra ini maksudnya imam qiraat. Imam qiraat yang berasal dari Madinah itu Imam Nafi', ya. Imam yang berasal dari Madinah, kemudian Basrah, kemudian Syam, kemudian para ulama fiqih, fuqaha, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Ya, kita ulang, ulama qiraat yang berasal dari Madinah, Basrah, Syam, kemudian juga ulama fikih mazhab Hanafi, kemudian juga mazhab Maliki mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Terus bagaimana? Nah, maka nanti kalau kita yang menggunakan pendapat ini, maka surah Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Maka nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke ayat terakhir. Ayat 6-nya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat 6. Ayat 7, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Itu kalau kita pakai pendapat yang pertama ini. Karena mereka mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, bahkan mazhab Maliki mengatakan makruh membaca basmalah itu ketika sholat. Makruh, bukan dilarang ya, bukan, tapi makruh. Tapi menurut mazhab Hanafi, sunnah membacanya dengan sir. Jadi kalau mazhab Hanafi membaca basmalah itu dengan sir, walaupun mereka berpendapat basmalah bukan bagian Al-Fatihah. Artinya tidak membaca basmalah pun itu sholatnya sah, seperti itu. Itu kalau kita gunakan pendapat yang pertama ini. Nah, pendapat yang kedua, pendapatnya Qurra Mekah. Para imam qiraat yang berasal dari Mekah, kemudian Kufah, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, bacaan yang kita baca saat ini ikhwas sekalian adalah bacaannya Al-Imam Asim. Beliau berasal dari Kufah nih. Al-Kufi, Kufah. Apa kata beliau ini? Beliau ini mengatakan basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat terakhir nanti Al-Fatihah adalah dimulai dari
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya sekarang kalau kita buka mushaf, kita lihatnya seperti itu, basmalah pertama. Kenapa? Karena mushaf kita dicetak dengan bacaan Al-Imam Asim yang berasal dari Kufah ini. Seperti itu. Nah, maka ini hukumnya juga beda. Maka menurut mazhab Syafi'i, membaca basmalah itu disunnahkan dijaharkan ketika sholat. Oke. Adapun menurut pendapat mazhab Hambali, disirkan ketika sholat. Nah, itu jadi ini masalah beda pendapat ini. Jadi jangan sampai gara-gara ini kita bermusuhan. Nah, sekarang mulai kita bahas. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana cara membaca basmalah ini. Apa isti'adzah dan basmalah. Tadi di 5 bait tadi, Syekh Utsman bin Sulaiman rahimahullah taala menjelaskan apabila kita ingin membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian awal surah berikutnya, maka kita diperbolehkan membaca dengan 4 cara. Ada 4 cara yang diperbolehkan ketika kita ingin membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Cara pertama, ini diperbolehkan. Qat'ul jami' namanya. Apa itu qat'ul jami'? Dipisahkan semuanya. Ya, dipisahkan semuanya itu bagaimana? Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, waqaf. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, tarik nafas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Isti'adzah, waqaf, basmalah, waqaf, baru baca awal surah. Itu namanya qat'ul jami'. Boleh seperti itu. Dan ini yang lebih utama ya, karena menyesuaikan nafas kita juga. Kemudian cara baca yang kedua, waslus tsani. Bagaimana cara waslus tsani itu? Membaca isti'adzah, kemudian berhenti, kemudian basmalahnya disambung dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang kedua. Boleh cara seperti ini. Tapi ingat, sesuaikan dengan kondisi nafas. Kalau nafas-nafasnya ala-ala kadarnya itu jangan. Ya, berhenti tengah jalan nanti. Kemudian yang ketiga, waslul awal watsani. Bagaimana caranya? Menyambung ta'awudz dengan basmalah, kemudian waqaf, lanjut baca awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, baru qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini juga boleh. Yang keempat, waslul jami'. Ini hati-hati bagi kita yang enggak panjang yang enggak kuat nafasnya. Ini semuanya disambung. Isti'adzah, nyambung basmalah, nyambung awal surah. An-Nas di sini hanya contoh ya kalian ya. Jangan dikira hanya boleh dipraktikkan di An-Nas, bukan. Di semua awal surah. Ini hanya contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini disebut dengan waslul jami'. Empat-empatnya diperbolehkan. Nah, ketika kita baca ta'awudz, basmalah, kemudian awal surah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menyambungkan antara akhir sebuah surah, kemudian diselipkan dengan basmalah, kemudian disambung dengan surah berikutnya. Bagaimana caranya? Itu yang dibahas beliau di bait yang tadi juga. Kan tadi ada 4 cara. Dari 4 cara ini, 3 cara yang diperbolehkan, 1 tidak. Ya. Cara yang diperbolehkan yang pertama adalah qat'ul jami', memisahkan semuanya. Akhir surah dipisahkan dengan basmalah, dipisahkan dengan awal surah berikutnya. Kita ambil contoh surah Al-Falaq, kita sambungkan ke surah An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti, ambil nafas, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi, ambil nafas, baru masuk. Qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya qat'ul jami'. Boleh. Bahkan ini yang afdal, ini yang utama. Cara yang kedua, waslus tsani. Bagaimana caranya? Akhir surah, kemudian berhenti, baca basmalah, sambung dengan awal surah berikutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf, berhenti, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, basmalahnya disambung dengan awal surah berikutnya. Ini juga boleh. Cara yang ketiga, waslul jami'. Disambungkan semuanya. Akhir surah, disambung dengan basmalah, disambung dengan awal surah.
Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi perhatikan, yang pertama nafasnya pastikan sampai, yang kedua pastikan kita tahu harokat akhirnya. Nah, kadang-kadang ada yang gayanya aja itu, waslul jami'. Wow, udah gaya udah mau disambung, ternyata harokat akhirnya salah. Nah, itu maka kita perlu hati-hati. Kalau kita nggak tahu harokat akhir, udah waqaf ajalah, berhenti. Itu cara yang paling aman. Nah, 3 cara diperbolehkan, 1 cara enggak. Yang mana yang tidak diperbolehkan? Yang waslul awal ini dilarang. Bagaimana cara yang dilarang? Ini tujuannya untuk kita ketahui ya, bukan untuk dipraktekkan. Ini cara yang salah. Ini cara yang dilarang. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berhenti itu. Baru qul a'udzu birabbin nas. Jadi disambungkan akhir surah tadi dengan basmalah, setelah itu dia berhenti. Ambil nafas, baru lanjut awal surah berikutnya. Ini salah, ini dilarang. Kenapa dilarang? Nanti orang yang mendengarkan akan mengira bahwa basmalah adalah bagian dari akhir surah yang tadi. Orang jadi heran, loh ini Al-Falaq kok jadi ayatnya jadi 6 gitu. Padahal Al-Falaq ayatnya ada 5 gitu. Dan perlu kita tahu juga basmalah ini dia ditujukan untuk mengawali surah, bukan mengakhiri surah. Jadi kalau nafas kita nggak sampai, nggak usah pakai waslul jami' tadi. Nah ini yang jadi 3 yang diperbolehkan, 1 yang dilarang. Baik, kemudian di bait 10 ya terakhir tadi ya. Syekh Utsman bin Sulaiman Murad menjelaskan bagaimana cara menyambungkan antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah. Ini untuk perlu kita ketahui bagi kita yang belum ya. Bahwa At-Taubah adalah satu-satunya surah yang tidak diawali dengan basmalah dan tidak boleh dibaca dengan basmalah. Kenapa? Karena awal-awal halaman surah At-Taubah itu membahas tentang peperangan. Sementara basmalah isinya adalah tentang kasih sayang Allah SWT. Maka tidak cocok. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi sahabat mengatakan bahwa surah At-Taubah ini adalah bagian dari surah Al-Anfal. Bukan surah yang terpisah begitu. Walaupun kita lihat sekarang terpisah. Jadi At-Taubah tidak boleh diawali dengan basmalah. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menyambungkan antara akhir Al-Anfal dengan At-Taubah? Tentu tanpa basmalah. Maka ada 3 cara disebutkan sini. Waqaf, saktah, wasal. Yang pertama adalah waqaf. Ini cara yang biasa kita pakai. Coba kita mulai dari sini, ya, sambung sini. Yang ini akhir Al-Anfal ini. Nah, ini Al-Anfal akhir ayatnya 75. Ini At-Taubah. Ya, ayat 1. Nah, cara yang pertama waqaf, berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, berhenti. Ambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, ini cara yang pertama. Boleh. Kemudian cara yang kedua, saktah. Saktah itu apa? Berhenti tanpa ambil nafas. Caranya persis seperti tadi, waqaf juga, berhenti juga, tapi nggak boleh ambil nafas. Kalau cara yang pertama tadi, boleh ambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah wasal, disambungkan semuanya. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Hati-hati. Dikata alim ada tanwin. Nanti ketemu dengan ba di sini, maka ada hukum tajwid namanya hukum iqlab, didengungkan. Alimun ba, seperti itu. Nah, ini cara wasal. 3-tiganya diperbolehkan. Baik waqaf, berhenti boleh ambil nafas, saktah, berhenti tidak boleh ambil nafas, maupun wasal disambungkan akhir Al-Anfal dengan At-Taubah, ini diperbolehkan. Tentu ingat tanpa basmalah. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.